Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke Corel Draw ya. Teman-teman langsung buka aja. Saya di sini menggunakan X8. Buat teman-teman yang masih dipakai di bawahnya, itu nggak perlu khawatir karena tool-toolnya kurang lebih sama. Nah, di sini kita langsung aja ya, nggak usah pengenalan segala macam, kita langsung praktek aja apa gunanya dari masing-masing ini. Oke, saya ambil contoh gambar dulu. Ini benar-benar saya tutorial dari awal, pemula ya, untuk pemula dari awal. Nah, semisal kita mau buat logo, sebuah logo monogram ini kan bentuk dasar dari logo ini persegi atau kotak. Nah, kita bisa langsung menggunakan rectangle tool atau teman-teman bisa pencet F6. Ini diklik bisa, atau teman-teman bisa klik F6, bisa pencet F6. Langsung aja teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah persegi, nah kalau kayak gini kan kita, nah misal lah gini, ini kan sisinya nggak sama. Kok bisa tahu bang? Ini nggak sama bang. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk membuat sebuah persegi supaya ini sama, teman-teman bisa ubah di sini. Misalnya dibuat 1000, ini juga 1000. Nah, ini langsung membuat sebuah persegi. Tapi menurut saya kelamaan teman-teman kalau di sini. Kita langsung pakai cara cepat aja. Klik rectangle toolnya, di drag atau ditahan. Nah, ini bisa dipencet kontrol teman-teman. Kontrol, tarik. Mau seberapa teman-teman mau buatnya. Tapi kalau nggak dipencet kontrol, nah tuh. Kalau dipencet kontrol, dia langsung sama. Oke, lanjut. Untuk membuat logo ABC, ini kita harus, ini teman-teman harus ngikutin ya teman-teman, dari awal sampai akhir, karena ini langkah-langkahnya nanti berkesinambungan sampai buat logo-logo selanjutnya. Ini hanya pengenalan dasar buat pemula. Nanti di sini kita pakai berbagai macam tool yang bakal digunain sampai nanti. Intinya nanti bakal berkesinambungan. Nah, sesudah membuat ini persegi panjang ini, buatnya lebih panjang daripada ini ya teman-teman, kotaknya. Kemudian ambil titik pojok, nih teman-teman bisa lihat nih di sudut-sudut ini ada titik putih kecil. Jangan dipencet itemnya. Nah, ini sampai kursornya itu membentuk 4 tanda panah. Udah. Kemudian kita klik kiri tahan, tarik teman-teman sampai ketemu tulisan not. Terus di copy. Oke. Bang, cara ngopinya gimana, Bang? Gini, teman-teman. Klik titik putih ini tadi. Set, dipencet kontrol, teman-teman, biar lurus. Kalau nggak dipencet kontrol, nanti dia bisa kesini, bisa kesini gitu. Nggak pas dia nanti. Susah ngepasinnya. Pencet kontrol. Tempelin sampai ketemu not. Kita klik kanan sekali. Nah, itu kan berubah tuh, ada tanda plus. Kita lepas. Dia udah ngopi, teman-teman. Tuh. Kemudian kita klik lagi yang ini. Yang awal. Kita ambil lagi titiknya. Kontrol, tempelin sampai ketemu not. Klik kanan, lepas. Itu bisa dilakukan secara cepat juga nanti, teman-teman. Nah, setelah teman-teman buat yang ini, teman-teman bisa langsung pencet di keyboard Ctrl plus R. Nah, gini. Gunanya Ctrl R ini apa, Bang? Gunanya Ctrl R ini
untuk melakukan perintah yang sebelumnya dilakukan. Jadi kan kita habis ngopi ini. Nah, kalau dipencet Ctrl R, dia mengikuti yang sebelumnya. Itu teman-teman. Semisal teman-teman udah ngopi nih, udah ngopi. Nah, terus teman-teman buat kotak lagi di sini. Apa yang terjadi? Ini nggak bakal bisa ke sini karena teman-teman sebelumnya udah membuat kotak. Kalau dipencet Ctrl R, tuh, tuh, ini udah nggak bisa ke sini lagi teman-teman. Jadi Ctrl R untuk melakukan perintah yang sebelumnya dilakukan. Diingat ya teman-teman, pahami. Kita buat 6 persegi panjang. Nah, ini dihapus, yang ini dihapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini di shift sama kotak-kotak yang lain. Gunanya shift apa? Untuk menyeleksi teman-teman. Nah, tapi cara nyeleksinya satu-satu. Ini di blok pun bisa, sama aja teman-teman. Kalau di blok dia langsung semua kena, kalau di shift satu-satu gitu teman-teman ya. Ini kita seleksi semua, kemudian kita grup. Cara ngegrupnya Ctrl plus G, Ctrl plus G. Oke, ini udah ngegrup tuh, grup. Kemudian ini titik hitam ini kita tarik sampai ketemu dengan garis dari persegi ini teman-teman ya. Nih sampai ada tulisan edge, midpoint atau not. Begitu juga yang ini sini. Nah, kemudian teman-teman klik kotak yang ini, di shift sama nih perseginya diklik. Nah, ini udah keseleksi tuh. Kalau digeser dia ngikut semua. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah kita ngambil persegi panjang ini yang ada di bagian kotak ini. Caranya gimana? Setelah kita seleksi dua-duanya di shift sama yang persegi, di sini nongol tool ini teman-teman. Nah, ini gunanya nanti masing-masing ada gunanya. Dari sinilah kita bisa tahu masing-masing kegunaan ini yang nanti bakal digunain sampai akhir teman-teman. Maksudnya sampai akhir, sampai teman-teman mahir pasti bakal gunain ini. Kita pilih yang intersect. Intersect ini gunanya untuk ngambil bagian persegi panjang ini yang ada di bagian kotak. Langsung aja praktek. Nah, hanya bagian ini yang keambil, bagian sininya teman-teman. Oke, diikutin ya, jangan sampai lewat. Nah, ini kan masih gabung nih. Tadi kita grup, sekarang kita ungroup. Gimana cara ungroupnya? Ctrl plus U. Ingat teman-teman, Ctrl plus U. Ini udah misah. Sebenarnya udah disediain nih di sini ungroup tuh ya teman-teman. Cuman saya ngajarin pakai cara yang ada di shortcut keyboardnya biar cepat. Ctrl U. Ini udah kepisah. Kemudian langkah pertama kita harus membuat satu persatu huruf ini. Yang pertama dari mulai dari huruf A. Caranya nih, kita fokus kedua kotak ini teman-teman. Fokus kedua kotak ini. Oke. Nah, untuk huruf A ini kan atasnya ketutup
sama tengahnya. Nah teman-teman harus pakai bantuan kotak persegi ini. Oke, ini kita tempelin ya, tempelin sampai ketemu not. Ini kita klik, ini kita tahan, tempelin. Kemudian yang sini tarik. Ingat teman-teman, kita fokus ke dua kotak ini. Ini sampai ketemu not. Ini sampai ketemu not. Atau boleh juga ini di dalamnya. Tapi jangan sampai ini kelebihan. Fokusnya ke sini. Nah, ini kita tempelin. Kemudian kita buat ini yang garis yang horizontal di tengah ini. Oke, caranya ingat teman-teman cara ngopi tadi ya. Ini di drag ke bawah, dikontrol biar dia pas, biar dia lurus. Ini narik ke bawahnya, klik kanan sekali, lepas. Oke. Nah, untuk membuat sebuah logo kan kita harus presisi nih ya, kita harus presisi. Jadi kotak yang horizontal ini harus berada di tengah-tengah kotak yang ini vertikal atau yang berdiri. Caranya gimana? Klik ini kotak yang horizontal, karena ini yang mau kita tengahin. Di shift, pilih kotak yang berdiri. Nah, lepas shiftnya, kita pencet E. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, bentar. Di shift, saya ulangi ya. Di shift sama kotak yang berdiri, lepas shiftnya E. Oke, ini dia langsung pindah ya. Ini udah positif ke tengah teman-teman. Itu. Nah, ini udah membentuk huruf A. Tuh. Kita lanjut ke B. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini B atas ketutup, tengah ketutup, bawah ketutup. Kita fokus ke dua kotak. Kenapa dua kotak? Lihat, ini dan ini, itu hanya membutuhkan dua kotak. Ini tutupnya. Oke, lanjut. Teman-teman bisa ngopi dari sini untuk tutup atasnya, tengahnya, dan bawahnya. Ingat, ini titik yang kecil putih ini sampai ketemu tulisan not ya teman-teman, node. Klik, tahan, pindahkan sampai ketemu not. Kenapa harus pegang titik ini? Kalau teman-teman megangnya di sini, nih, kita susah buat ngepasinnya teman-teman. Tuh, gerak-gerak dia tuh susah nemuinnya. Kalau teman-teman pegang ininya, langsung ketemu not. Langsung kita copy, klik kanan sekali, lepas. Oke, untuk yang tengah, kontrol ya teman-teman, ke bawah, copy, klik kanan sekali, lepas. Sama seperti yang ini tadi, di shift sama yang berdiri, E. Untuk yang bawah kita copy juga, kontrol, tarik ke bawah, klik kanan sekali, lepas. Pegang titik ini ujungnya, sudutnya, kontrol sampai ketemu not. Nah, ini udah bentuk huruf B. Nah, cuman huruf B di sini dia masih kayak angka 8, teman-teman. Jadi, caranya kita membuat ini, perpotongan ini. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Caranya kita memakai ini, saya warnain dulu deh. Saya warnain. Caranya kita memakai bantuan untuk memakai segitiga untuk alat potongnya, teman-teman. Nah, buat segitiga, saya ulangi. Klik, tahan, dikontrol supaya dia presisi. Kemudian nah tadi kan masih kayak gini kan, nih, tahan, kontrol, lihat kursornya teman-teman, masih ada gambar
masih ada simbol poligon teman-teman ya. Caranya gimana? Kita klik pick tool dulu supaya dia netral tuh, atau teman-teman bisa pencet spasi tuh. Kalau pencet spasi dia langsung, ini diklik sekali, klik sekali, nah dia nongol kayak gini. Kemudian kita putar teman-teman, nih lihat perpotongannya kan dia kayak gini. Kita putar, dipencet kontrol, klik kirinya kita tahan, pencet kontrol. Kalau nggak dipencet kontrol dia susah ngelurusinnya tuh. Kalau dipencet kontrol kita tahu lurusnya di mana. Dan ini kalau dipencet kontrol dia membentuk sudut gitu teman-teman. Oke, sekarang udah kayak gini ya. Nah, untuk segitiga ini kan harus berada di sini. Tapi gimana caranya supaya kita bisa ngepasin ini di tengah supaya logo ini nanti presisi? Caranya sama teman-teman, di shift sama persegi panjang ini yang berdiri E. Itu teman-teman ya. Kemudian ini pegang titik putih ini, geser. Kita sambil pencet kontrol supaya nggak berubah posisinya, nggak kayak gini. Nah kalau udah berubah kayak gini, teman-teman bisa langsung pencet kontrol. Tuh dia langsung balik lagi. Kita taruh di sini sampai ketemu center. Oke, sampai ketemu center. Ini saya buang dulu warnanya. Untuk membuang warnanya di sini teman-teman. Ini kan ada tanda silang nih di tempat kalian tuh di palet warnanya. Nah, itu diklik kiri. Klik kiri. Nah, ini kan udah segitiganya udah berada di sini. Ini alat untuk motongnya. Teman-teman bisa shift sama yang berdiri. Shift sama yang berdiri kan kita seleksi ini dua-duanya. Kita pakai trim. Nah, ingat teman-teman ya. Kalau yang intersect tadi untuk ngambil, kalau yang trim untuk motong. Oke, kita potong. Coba kita geser. Wah, ini kok masih ada kayak gini ya bang? Karena kan masih ada kotak yang tidur ini. Nih, dia masih full sampai sini. Kita mesti potong juga. Kita mesti potong juga ini. Pakai trim. Tuh. Atau teman-teman ini bisa masukin di sini. Ini jangan sampai lewat sini. Tuh. Ini harus berada di dalam kotak yang ini. Ini pun bisa. Kemudian kita buat huruf C. Saya kira teman-teman sampai sini udah mulai paham lah ya. Pegang titik ujung, tempelin ke titik ini sampai ketemu not, klik kanan sekali, lepas. Begitu juga yang bawah, dikontrol, klik kanan sekali, lepas. Nah untuk huruf C ini kan tengahnya kepotong nih. Ini kita copy. Kenapa harus pakai ini? Kita nggak buat kayak gini karena kalau kita buat ini, logo itu udah nggak akan presisi, perpotongannya udah nggak sama dia. Nah kita pakai ini teman-teman ya, sama ditengahin kayak tadi. Cara nengahinnya ini di shift sama yang berdiri, pencet E. Kemudian ini geser aja ke sini. Paham ya teman-teman ya? Kemudian ini untuk motong ini yang mau kita potong ya. Bagian ini, bagian sini yang mau kita potong. Klik ini alat pemotongnya. Kita ibaratkan ini sebuah alat pemotong teman-teman ya. Di shift sama yang mau dipotong. Ingat pakai trim. Nah ini udah kepotong. Ini alat pemotongnya buang aja. Jadi sebuah ABC. Kemudian apa ini udah selesai? Belum teman-teman, sabar ya. Nah coba nih kalian ilangin warnanya ya. Nih ingat diklik kiri di tanda silang pada palet warna ini. Tuh ini masih sendiri-sendiri. Tuh ini nggak rapi teman-teman. Kalau kalian buat kayak gini ini nggak rapi gitu ya. Jadi kita harus menggabungkan satu persatu dari kotak ini.
persegi panjang ini. Caranya gimana? Ini diklik ya, di shift, sama yang ini boleh, sama yang ini dulu boleh, satu persatu tapi teman-teman, biar kalian paham ini dulu. Kita belajar memahami ini dulu yang nanti bakal digunain sampai seterusnya, sampai kalian mahir. Kita pakai well combine object, dia akan menggabung. Nah, gitu ya teman-teman. Lagi ini kan udah kegabung nih, kita shift sama yang ini, shift, kita well lagi, ini kita well lagi. Kenapa harus begitu? Supaya teman-teman paham ini dulu, paham ininya, hafal ininya. Sebenarnya di blok kan dia langsung ke seleksi semua, ini pun bisa langsung, tapi maksud saya kan supaya teman-teman hafal ini dulu, karena ini penting banget nih. Nah ini penting banget. Nah teman-teman bisa blok satu-satu ya. Ini saya langsung ini aja. Oke deh, saya blok per nih, per huruf. Kita blok, kita agak well per huruf. Kita well, yang B kita well, yang C kita well. Oke, sekarang dikasih warna semua, kita blok, kita kasih warna ya teman-teman. Nah ini masih ada garis tepinya. Nah ini yang dimaksud garis tepi, kita harus hilangin itu supaya logonya rapi, terlihat rapi. Caranya gimana? Nih di sini ada tulisannya 2px, 2 pixel maksudnya. Ini kita harus buat non. Tuh, kelihatan nggak teman-teman perubahannya? Saya Ctrl Z ya. Nah ini kan masih kayak gini ya, saya blok, saya rubah non. Perhatikan logonya. Oke, ini kalau kita hilangin warnanya udah nggak ada garisnya. Ctrl Z. Sekarang per huruf ini kita seleksi, bisa kita blok, bisa teman-teman juga klik ini di shift, klik ini shift lagi, klik ini, supaya teman-teman juga ngelancarin jari ya. Kemudian kita well, nah ini udah jadi satu, bang. Bedanya well sama grup apa bang? Oke, gini ya teman-teman ya, saya jelasin. Ini teman-teman gak usah di Ctrl Z. Oke, saya copy di sebelahnya, kasih warna ungu sama pink deh. Yang ungu ini saya grup, Ctrl G. Ingat cara ngegrup, Ctrl G. Ini saya well. Bedanya apa bang? Nah, kalau yang di grup, kalau kita pencet Ctrl kemudian klik di B, nah ini hanya B yang ke seleksi. Cuman kalau yang ini nggak bisa. Tuh, saya pencet Ctrl pun nggak bisa dia, karena ini udah kombinasi nih semua ini, A, B, dan C ini. Kalau ini hanya di grup. Untuk misah hasil grup, Ctrl U. Oke, ini udah, saya rasa udah mengerti ya teman-teman. Jadi teman-teman sampai sini ya, sampai well ya, udah di well semua. Nah misalnya kita mengganti warna A, B, dan C ini dengan yang berbeda-beda, kan ini tadi udah di well nih, kita pisahin satu-satu. Caranya pencet Ctrl plus K. Waduh bang, kok hilang bang? Gimana nih bang? Wah, nggak usah khawatir teman-teman, santai. Kita di sini sambil belajar ya.
Oke, kan ini hilang nih, tapi ini udah bisa sendiri-sendiri ya kalau di kontrol K, tapi ini hilang. Kemana ini tengahnya ini? Karena kalau kita pencet kontrol K, saya geser dulu A nya ya. Nah di sini ada objek lagi. Objek inilah yang sebenarnya tadi warna putih. Nah gini. Oke, caranya gimana bang biar ini nongol lagi? Kita blok yang hilang, yang bolong tadi. Nah teman-teman gak usah ragu-ragu ya, ngebloknya itu jangan pelit-pelit, jangan kayak gini, jangan, nanti malah nggak ini, dia nggak kena gini teman-teman. Nah tuh, tuh, nah ini udah seleksi ya objek yang tadi tuh. Kemudian di shift sama A nya, kemudian teman-teman bisa pakai front minus back atau back minus front, kita bisa pencet salah satunya. Nah ini yang saya mau ketahui di sini, yang saya mau kasih tahu kalian di sini, kenapa saya melakukan langkah-langkah begini, karena supaya nanti teman-teman pemula, teman-teman yang masih belajar bisa mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi pada saat membuat logo-logo begini. Oke, saya ulangi, ini di blok, di shift sama A. Kalau kita pakai yang back minus front ini ada tulisan begini, itu berarti kan nggak bisa. Kita blok lagi, kita shift, kita pakai yang sebelahnya teman-teman, front minus back ya. Tuh sama juga dengan yang B ya teman-teman, diseleksi, di shift sama B nya, coba salah satunya. Kalau masih keluar begini, kita coba sebelahnya, gitu juga dengan yang bawahnya. Saya rasa teman-teman sampai sini udah paham lah ya. Mungkin emang agak sedikit bosan belajar desain ini, membosankan teman-teman, tapi ya saya ini memberi tutorial pada teman-teman yang agak lama mungkin ya. Kalau menurut kalian agak lama ya nggak apa-apa deh, cuman saya kan niatnya supaya teman-teman bisa semua. Kita hanya awalnya memahami tool-tool ini loh, makanya tadi saya putar-putar sehingga nanti ketemukan masalah satu yang sering terjadi. Nanti saat teman-teman bingung, waduh kalau kayak gini kan kayak mana caranya, nah itu saya kasih tahu. Oke, ini udah jadi teman-teman, udah jadi, tinggal kita kasih warna yang berbeda, warna biru, kasih warna pink, kasih warna hijau, kasih warna oranye ini. Nah ini kan masih ada garis tepinya teman-teman, ingat ini kita blok. Kita lihat di sini ada 2 PX nih, kita buat non dulu, hilang dia teman-teman. Sekarang kita grup, Ctrl G. Oke, kita buat kotak lagi, Ctrl ya, Ctrl, lepas, kasih warna background, misal warna hitam. Nah kenapa saya di sini nyuruh teman-teman buat background, ini masalah yang sering terjadi. Nah ini kita taruh di tengah sini. Caranya di shift sama kotaknya, kita pencet E dan salah, kita shift dengan kotaknya, langsung aja pencet C dan E. Bang, logonya malah hilang. Nggak usah khawatir teman-teman, saya di sini kan ngasih tahu masalah-masalah yang sering terjadi juga. Kenapa begini? Karena backgroundnya yang harusnya di belakang logo ini ada di depan. Kalau nggak percaya digeser. Oke, kita Ctrl Z untuk mengembalikan. Nah caranya gimana bang? Teman bisa klik background ya, bisa kayak gini, kemudian order, kemudian kita ini to back of back. Nah logonya kelihatan cantik,
Yes lah. Ini kalian bisa teman-teman atur. Atau caranya gini teman-teman. Tadi kan kita pakai ini nih. Kesini kan, kalau menurut saya itu kelamaan sih. Sini kan udah ada nih, Ctrl plus N, ya, N. Langsung aja di keyboard, Ctrl N, tes, jadi tuh. Udah ke belakang dia, tinggal kecilin. Cantik. Nanti teman-teman yang misalnya kalau belum belum berhasil buat ini, nanti teman-teman bisa ini ya, komen-komen ya, sharing-sharing di kolom komentar, nggak apa-apa kok teman-teman. Jangan lupa lo di like biar channelnya ini juga berkembang nanti, karena di sini nanti dari awal sampai kalian bakal mahir jadi desainer. Wah, itu bakal saya kasih tahu semua. Saya nggak pelit ilmu lah istilahnya. Di sini kita saling belajar, sama-sama belajar ya teman-teman ya. Terus yang mau tanya-tanya juga bisa, kalian langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, pencet tombol loncengnya supaya nanti kalian nggak ketinggalan materi teman-teman ya. Oh ya, ingat, di rumah aja kita belajar Corel Draw bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih.